Masyarakat adat pun mengaku telah melaporkan aksi sepihak PT PN2 ke kantor staf Presiden di Jakarta. Gubuk milik kakek tua ini tak kuasa menahan kuatnya alat berat yang meratakan lahan di Desa Laubarus Baru dan Desa Tandukan Raga, Deli Serdang. Ribuan warga dari 10 desa di Kecamatan Lekok dan Nguling meluruk kantor Pemkab Pasuruan. Mereka datang sampaikan penolakan relokasi di tanah sengketa dengan TNI AL itu. Konflik-konflik agraria yang meletus di banyak tempat di wilayah tanah air kita itu adalah manifestasi dari adanya ketimpangan struktur, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, utamanya tanah di Indonesia. Sehingga memang masalah terbesar di negeri kita ini adalah politik pengalokasian tanah-tanah kepada banyak kelompok di Indonesia yang itu tidak berkeadilan, di mana ada segelintir kelompok, ada segelintir pengusaha besar, korporasi besar menguasai begitu luas tanah di Indonesia, sementara mayoritas petani kita, mayoritas masyarakat adat kita, masyarakat miskin baik di desa dan di kota masih mengalami ketimpangan dan mengalami konflik agraria struktural yang sampai sekarang belum diberikan jaminan kepastian hak atas tanahnya. Jadi aspek agraria itu luas, artinya konflik agraria itu adalah konflik agraria antara masyarakat kecil, apakah itu petani, masyarakat adat dengan perkebunan, kehutanan, pertambangan, proyek infrastruktur, proyek pariwisata, properti, pertanian, dan segala aspek yang pembangunan yang berjalan itu memangkas, mengeksklusi hak-hak masyarakat atas tanah. Jadi agenda reforma agraria itu adalah upaya yang dilakukan secara sistematis oleh negara untuk menata ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, pengelolaan tanah di Indonesia sehingga menjadi lebih berkeadilan. Nah, reforma agraria yang diharapkan oleh kami adalah memang yang dilakukan secara penuh oleh negara. Namun sayangnya memang yang saat ini sedang dijalankan di pemerintahan saat ini itu belum reforma agraria yang sistematis dan memiliki kelembagaan yang sangat kuat untuk menjalankan itu. KPA adalah organisasi yang sejak 1994 mempromosikan, mendorong, melaksanakan proses-proses terjadinya perubahan kebijakan terkait agraria di Indonesia yang itu ada keberpihakan yang jelas terhadap reforma agraria. Kita membutuhkan reforma agraria untuk memastikan adanya perbaikan ketimpangan struktur agraria menjadi lebih adil, penyelesaian konflik, dan kesejahteraan karena masyarakat kita, mayoritas petani, mayoritas masyarakat miskin di desa itu mengalami kemiskinan struktural akibat ketiadaan akses dan hak terhadap tanah. Oleh karena itu, literasi mengenai reforma agraria, literasi mengenai konflik agraria, kenapa kita harus memiliki kesadaran kritis tentang politik agraria di Indonesia, itu menjadi penting untuk ikut disuarakan oleh banyak kelompok masyarakat, tidak hanya oleh gerakan petani, tidak hanya oleh gerakan buruh, tidak hanya oleh gerakan organisasi masyarakat sipil, tapi kita juga membutuhkan dukungan publik yang sangat luas, tidak hanya pemerintah, untuk aware, untuk tidak mempunyai stigma negatif terhadap reforma agraria, termasuk kita juga selalu mengharapkan media massa, jurnalis mempunyai pemahaman, pengetahuan, tapi juga keperpihakan terhadap agenda-agenda reforma agraria. Media massa yang kita anggap menjadi aliansi strategis bagi KPA bersama Gerakan Tani yang mengusung reforma agraria untuk menyuarakan isu-isu pinggiran ini. Harapan saya ke media supaya bisa membantu untuk bisa memberitakan tentang kasus reforma agraria, khususnya masyarakat Pucuk Agung dan Agung Jaya, masyarakat Tulang Bawang,
yang sengketa dengan perusahaan yang disebut namanya PT Benil itu. Hadirnya media, artinya keikutsertaan media ini sangat kita harapkan agar masyarakat tulang bawang, kemudian khususnya kasus Benil ini bisa terangkat ke permukaan. Saya kira penting bagi media untuk mengangkat kasus-kasus itu supaya menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah punya formula yang baik untuk bisa menyelesaikannya. Dengan disuarakan melalui media, publik akan aware, akan punya lebih concern, perhatian. Oh, ternyata meskipun kita suasananya sudah merdeka, sudah mengalami demokratisasi, ternyata di lapangan banyak sekali penyerobotan tanah, hak-hak mereka seolah-olah tidak diakui. ARMA yang ketiga ini merupakan cara KPA bersama serikat-serikat tani dan organisasi yang tergabung di keluarga besar KPA untuk memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada karya-karya jurnalistik yang terus menyuarakan suara-suara dari bawah. Kepada para wartawan dan media massa yang sudah banyak memberikan dukungan terhadap agenda reforma agraria, tentu ARMA merupakan tanda terima kasih kami kepada para wartawan dan jurnalis yang pro terhadap agenda reforma agraria. Adanya wording ini menjadi sangat penting. Pertama adalah menjadi trigger bagi mereka untuk memperhatikan isu ini. Kedua adalah membuat mereka lebih involved lagi di masa mendatang. Seandainya kemudian wording reforma agraria ini dilanjutkan setiap tahun sehingga menjadi melebaga dan kemudian secara kontinu sehingga kemudian ada di dalam agenda dari jurnalis sehingga isu-isu reforma agraria ini diharapkan kemudian jadi lebih dapat perhatian gitu. Bagi saya penghargaan ini cukup penting untuk mendorong lahirnya jurnalisme yang berkualitas dalam isu agraria. Sebab kita tahu bersama bahwa saat ini konflik-konflik agraria terus terjadi, semakin tinggi seiring meluasnya investasi dan ketidakadilan ekonomi kita. Ini juga menyangkut kedaulatan pangan, ini menyangkut isu kemiskinan misalnya, termasuk isu soal perempuan dan kesejahteraan pada umumnya. Bagi saya, ajang Agrarian Reform Media Award adalah satu ajang bagi jurnalis yang sayang untuk dilewati. Kami di Kompas TV termasuk yang rutin mengirimkan karya jurnalistik kami di ajang ini. Karena menurut saya, ajang ini menjadi satu bentuk apresiasi bagi jurnalis yang konsisten melakukan peliputan terkait tema agraria. Ajang ini perlu diadakan baik tahun ini maupun tahun-tahun mendatang karena ini adalah wadah bagi kami para jurnalis untuk bisa mengkritisi hal-hal yang berhubungan dengan agraria di seluruh wilayah di Indonesia.